Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 12 semester 2 tahun 2021 bersama saya Ajeng Marsidin, guru mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 1. Pada bab 5 ini kita akan membahas tentang beropini dengan artikel. Tentu kalian sudah mengetahui arti artikel melalui beberapa tugas di pertemuannya yang lalu. Artikel adalah sebuah karangan yang panjangnya terbatas, panjangnya tidak melebihi batas tertentu, yang dimuat di surat kabar, majalah, sosial media, buku dan semacamnya, yang tujuannya untuk mengupas suatu permasalahan berdasarkan sudut pandang penulisnya. Itu adalah pengertian artikel. Nah, dalam surat kabar ada beberapa bagian penting yang harus kalian ketahui, yang menjadi sasaran utama para pembacanya. Di antara hal-hal terpenting dari surat kabar itu, yang pertama adanya headline atau berita utama, ada opini, ada lagi tajuk rencana, ada pojok kolom pojok, dan berita-berita lainnya. Itu menjadi sasaran utama para pembacanya. Pada bab 5 ini kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah mengevaluasi kalimat fakta dan opini pada artikel. Dalam artikel itu terdapat beberapa ciri kebahasaan, diantaranya adanya atau disusun berdasarkan opini-opini yang didukung dengan fakta-fakta. Tujuan pembelajaran berikutnya adalah kalian mampu menyusun sebuah opini dalam artikel, lalu menganalisis kebahasaan artikel dan atau lalu mengonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan artikel tersebut. Itu adalah tujuan beberapa tujuan dari pembelajaran pada kesempatan kali ini. Tema-tema yang bisa dijadikan dalam artikel itu sangat banyak, misalnya tentang kemanusiaan, tentang pendidikan, tentang ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan semacamnya. Dalam menyusun informasi dalam sebuah artikel, kalian harus memperhatikan pendapat-pendapat kalian atau opini-opini kalian yang didukung berdasarkan fakta-fakta. Itu adalah ciri utama dari artikel. Yang harus kalian pelajari dalam menyusun artikel itu ada beberapa struktur. Nah, struktur artikel itu adalah sebagai berikut. Nah, itu adalah 3 struktur artikel yang dapat kita pelajari. Perbedaan artikel dengan tulisan-tulisan lainnya dalam surat kabar yaitu jika dalam surat kabar itu ditulis seperti ini, berita-berita seperti ini ditulis oleh wartawannya langsung. Namun untuk artikel perbedaannya yaitu ditulis oleh orang luar. Misalnya bisa seorang guru besar, bisa seorang dosen, bisa seorang spesialis dan semacamnya, atau bahkan siswa itu juga bebas berhak mengirimkan artikel atau tulisannya ke media tersebut. Karena jika kalian sering membaca suatu surat kabar atau koran, kalian akan mendapatkan pemberitahuan dalam koran tersebut bahwa koran tersebut menerima tulisan yang panjangnya misalnya 1000 karakter, lalu tidak pernah dipublikasikan, orisinil, panjangnya tertentu, dan jika itu nanti dimuat dalam surat kabar tersebut, maka biasanya penulisnya akan mendapatkan honorium yang lumayan cukup untuk keperluan tertentu. Namun dalam berita-berita seperti ini itu biasanya hanya ditulis oleh wartawan-wartawan atau bagian-bagian dari redaksi tersebut. Berbeda lagi dengan ada yang namanya tajuk rencana. Tajuk rencana atau esai itu juga ditulis oleh kalau tajuk rencana itu ditulis
redaktur atau wartawan senior, seorang redaksi atau wartawan senior di perusahaan tersebut atau di majalah, koran, tabloid dan tersebut. Itu perbedaannya. Jika opini, diulangi lagi, jika opini ditulis oleh orang luar. Berikut adalah beberapa contoh artikel yang dapat kita temui dengan mudah di media sosial seperti misalnya Google atau surat kabar online dan semacamnya. Bisa kita perhatikan seperti berikut. Nah, artikel-artikel tersebut disusun berdasarkan fakta dan opini. Ini adalah merupakan pendapat seseorang yang belum tentu kebenarannya. Berbeda dengan fakta. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, yang ciri-cirinya bisa dilihat, bisa dibuktikan, bersifat objektif, tidak bersifat objektif, dan konkret. Sedangkan opini ciri-cirinya yaitu pertama, bersifat maya atau abstrak, tidak bisa dibuktikan, belum tentu kebenarannya, lalu bersifat subjektif atau berdasarkan sudut pandang orang tersebut. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kalian, bahwa kita akan menyusun sebuah opini dalam artikel. Sekalipun opini itu belum tentu kebenarannya, namun dalam menyusun opini untuk sebuah artikel harus memperhatikan hal-hal berikut. Pertama adalah harus logis atau masuk akal, karena opini tersebut nanti diperkuat oleh fakta. Yang kedua, harus jelas sehingga tidak mengaburkan pandangan-pandangan yang lain terhadap opini tersebut. Yang ketiga harus relevan untuk bisa diperkuat oleh fakta. Itu adalah ciri-ciri opini. Untuk dapat menyusun sebuah artikel, kita bisa melaksanakan terlebih dahulu observasi. Kita amati lingkungan kita, misalnya tentang musibah banjir. Ya, musibah banjir, kebakaran, kekeringan, gunung meletus, kemiskinan, tawuran dan semacamnya, atau apa saja, itu bisa dijadikan tema kita untuk menyusun artikel yang nanti bisa dimuat di surat kabar. Ketika kalian nanti sudah mendapatkan topik atau tema dalam menulis sebuah artikel, maka dalam penulisannya kita harus tetap memperhatikan struktur artikel tersebut, yaitu yang pertama adalah pengenalan isu atau permasalahan, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga penutup yang berupa harapan ataupun saran, dan kalian perhatikan lagi adalah ciri-ciri kebahasaan artikel tersebut. Ada beberapa ciri kaidah atau kaidah kebahasaan artikel, diantaranya adalah alur, lalu, dan ya, yang pertama adalah kata-kata baku. Kalian harus memperhatikan kata-kata baku. Kata baku adalah kata yang sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau ejaan kaidah kebahasaan Indonesia yang baru. Berikutnya adalah dalam artikel banyak menggunakan istilah-istilah tersebut dipergunakan agar maknanya merujuk pada maksud tertentu, padat, dan mampu mewakili maksud-maksud yang lainnya, yaitu dengan cara penggunaan istilah-istilah. Berikutnya, ciri kebahasaan artikel yaitu bermakna lugas, artinya mudah untuk dipahami, ringan, tidak berbelit-belit, dan yang terakhir yaitu bersifat impersonal atau sesuai dengan sudut pandang penulis artikel tersebut. Yang telah selesai, artikel tersebut telah selesai diketik, maka kalian bisa mengirimkannya ke majalah, surat kabar, atau media-media yang lainnya, ataupun kalian bisa juga menguploadnya di akun
di akun Facebook kalian, sehingga menjadi story atau kabar berita kalian yang kalian upload secara rutin. Jika itu terus menerus kalian lakukan, maka kalian lambat laun akan mendapatkan sebuah apresiasi dari pembacanya, dan kalian akan diakui bahwa kalian memiliki suatu wawasan, memiliki suatu sudut pandang yang berbeda dengan orang lain, dan kalian akan menjadi orang yang bermanfaat bagi sendiri, bagi keluarga, bagi orang lain, bagi bangsa dan negara. Ya, itu dah pembahasan kita kali ini, bab 5, yaitu beropini dengan artikel, di mana tadi sudah ada penjelasan mulai dari pengertian artikel, lalu struktur kebahasan, strukturnya, lalu ciri kebahasaannya, syarat-syaratnya, bagaimana fakta dan bagaimana opini dalam sebuah artikel sudah kita bahas. Dan berikutnya ada beberapa tugas yang harus kalian perhatikan dan kalian kerjakan, sehingga kalian sudah mampu menguasai materi ini dengan baik. Selamat pagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.